warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Maulidia dari kelompok 7 akan membahas tentang qalb al-hamzah wawu wayaan dan qalb al-wawu yaan. Yang pertama yaitu qalb al-hamzah wawu wayaan, yaitu hamzah yang diganti dengan wawu atau ya. Jadi ada beberapa tempat atau beberapa situasi saat hamzah itu boleh atau bahkan harus diganti dengan wawu atau ya. Seperti ketika dua hamzah berkumpul jadi satu dan keduanya berharokat fathah, maka hamzah diganti wawu. Saya berikan contohnya. Contohnya pada lafaz awannu. Awannu berasal dari kata atau lafaz aannu. Nah, hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf wawu karena hamzah bersebelahan dan sama-sama berharokat fathah. Yang kedua yaitu ketika dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat dan jatuh setelah hamzah mudhora'ah. Jika hamzah yang kedua berharokat dhammah, maka diganti wawu. Jika berharokat kasroh, maka diganti dengan ya. Contohnya, ayinnu yang berasal dari kata ainnu. Hamzah yang kedua ini jatuh setelah hamzah mudhora'ah, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya. Kenapa menggunakan ya? Karena hamzah yang kedua ini berharokat kasr. Kemudian yang ketiga yaitu jika hamzah terletak di akhir kata dan jatuh setelah wawu atau ya tambahan yang berharokat sukun, maka hamzah boleh ditetapkan atau diganti dengan wawu jika jatuh setelah wawu dan diganti ya jika hamzahnya jatuh setelah ya. Contohnya, wudu'un, lafaz wudu'un yang berasal dari lafaz wudu'un. Hamzah jatuh setelah wawu atau ya tambahan yang berharokat sukun, maka hamzah diganti dengan wawu karena jatuh setelah wawu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu qalb al-wawu ya'an, yaitu wawu yang diganti dengan ya. Pada bahasan ini ada 8 tempat di mana wawu harus diganti dengan ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu qalb al-wawu ya'an, itu wawu yang diganti dengan ya. Wawu diganti dengan ya di beberapa tempat. Yang pertama, wawu diganti ya itu ketika wawu berharokat sukun dan terletak setelah huruf yang berharokat kasroh. Contohnya saya menggunakan lafaz mizanun yang asalnya miuzanun. Miuzanun wawunya diganti ya karena wawu di sini berharokat sukun dan jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian tempat yang kedua yaitu ketika wawu menjadi huruf akhir dan terletak atau jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh. Contohnya rodiyah yang berasal dari kata rodiwa. Wawu di sini berada di akhir kata dan jatuh setelah harokat kasroh. Maka
wawunya diganti dengan ya. Untuk tempat yang ketiga, yaitu ketika wawu jatuh setelah ya tasghir. Contohnya jaroyun, dari lafaz jaroyun. Maaf. Dari lafaz jaroyun. Maka wawunya diganti dengan al. Diganti dengan huruf ya, kemudian diidghamkan menjadi jaroyun. Untuk yang nomor 4, yaitu ketika wawu berada di tengah kata dan terletak di antara harokat kasroh dan huruf alif. Contohnya qiyamun, asluhu qiwamun. Wawunya berada di tengah kata, berada di antara huruf yang berharokat kasroh dan alif. Maka wawu diganti dengan ya menjadi qiyamun. Untuk selanjutnya, yaitu ketika wawu menjadi ain fi'il yang jatuh setelah harokat kasroh, yaitu pada jamak shahihun lam yang mengikuti wazan fi'alun. Yang mengikuti wazan fi'alun. Fi'alun dan fi'alun dua wazan ya. Contohnya saya mengambil qiyamun yang mengikuti wazan fi'alun. Qiyamun asluhu qiwamun. Wawu di sini menjadi ain fi'il dan jatuh setelah harokat kasrah. Maka wawu diganti dengan huruf ya. Untuk berikutnya, yaitu ketika wawu berkumpul dengan ya dengan syarat huruf yang pertama berharokat sukun dan berupa huruf asli. Jadi yang ini ketika ada ya dan wawu berkumpul dalam satu kata dan salah satu dari keduanya ini yang pertama berharokat sukun, maka wawu yang berkumpul tadi harus diganti ya. Contohnya saya menggunakan maitun, asluhu maitun. Di sini ya dan wawu berkumpul dalam satu kata dan bersebelahan. Dan yang pertama berharokat sukun, maka wawu di sini diganti dengan huruf ya. Untuk tempat berikutnya, yaitu ketika wawu menjadi lam fi'il pada jamak yang mengikuti wazan fu'ulun. Contohnya lafaz duriyun yang asalnya duluwun. Wawu di sini menjadi lam fi'il, maka wawu di sini berkedudukan menjadi lam fi'il. Maka wawu pada lafaz duluwun yang mengikuti wazan fu'ulun ini diganti dengan huruf ya. Yang terakhir, yaitu ketika wawu menjadi ain fi'il pada jamak yang mengikuti wazan fu'alun. Contohnya pada lafaz siyyamun mengikuti asalnya lafaz suwamun. Ini mengikuti jamak fu'alun dan wawu berkedudukan sebagai ain fi'ilnya. Maka wawu diganti dengan huruf ya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekeliruan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.